Baiklah, berikut skema atau diagram alir yang sistematis dalam strategi penelusuran literatur yang efektif. Hal ini untuk menemukan referensi yang dibutuhkan dalam mendukung suatu penelitian. Nah, untuk tahapan yang pertama, yaitu menentukan masalah penelitian. Terbagi menjadi dua, yaitu inklusi dan eksklusi dari penelitian. Nah, inklusi sendiri yaitu subjek yang spesifik yang mendapatkan treatment khusus, sedangkan eksklusi adalah subjek yang tidak memasuki kriteria pada penelitian. Untuk contohnya, judul penelitian yang kita ambil itu yaitu hubungan antara penyakit hipertensi dan obat furosemid pada lansia. Nah, kita dapat menyimpulkan inklusi dari penelitian ini yaitu lansia yang memiliki penyakit hipertensi dengan treatment khususnya, yaitu kita menelusuri kondisi fisiologisnya dan juga kebugaran jasmaninya, karena efek samping dari furosemid ini bisa menyebabkan seringnya buang air kecil. Nah, sedangkan eksklusi dari penelitian ini yaitu remaja muda yang masih sehat atau lansia yang memiliki tekanan darah normal. Selain itu, masalah bisa diperoleh dari rekomendasi hasil penelitian orang lain. Pada bagian akhir sebuah publikasi jurnal, biasanya peneliti mencantumkan kesimpulan, saran, serta keterbatasan. Nah, dari bagian inilah yang kita bisa menemukan masalah dengan menganalisis adanya kemungkinan untuk melanjutkan penelitian tersebut sebagai suatu upaya untuk mengkaji hal-hal yang belum terungkap. Selain itu, untuk mengulang penelitian tersebut untuk memperkaya suatu teori dan hal-hal lain yang mungkin ditemukan dari analisis hasil penelitian yang lain. Nah, untuk tahapan yang kedua yaitu mengidentifikasi istilah-istilah ilmiah yang relevan, seperti definisi dari istilah yang dicantumkan. Contohnya anti radang. Nah, itu istilah lainnya seperti antiinflamasi. Cara mencari terminologi yang relevan, menyeleksi dan memakai kata kunci yang spesifik dengan konsep, topik ataupun teori yang sesuai dan spesifik. Selanjutnya, untuk tahapan yang ketiga, mengembangkan rencana penelusuran penelitian, yaitu dengan mengkombinasi dengan kata dan atau dengan kata atau. Contohnya anti kanser dan protein kinase. Contoh lain, uji aktivitas daun teh sebagai antimikroba dan antioksidan. Untuk tahap yang keempat, melakukan uji dan menyaring keyword yang telah didapatkan. Melakukan pengujian atau mengecek ulang dapat dilakukan dengan melihat penelitian kita dengan penelitian yang telah ada. Apakah ada informasi ataupun inovasi-inovasi yang baru atau sama saja dengan sebelumnya, atau bagaimana hasil penelitian yang kita buat seperti sifat fisika, data efikasi ataupun data spektroskopinya. Nah, lalu menggunakan filter. Contohnya bagaimana obat yang diperoleh menggunakan cara atau metode yang bagaimana, apakah sintesis ataupun ekstraksi. Nah, bagaimana data tersebut bisa menjadi suatu pembanding atau perkuat. Nah, untuk tahapan yang kelima, memilih database yang relevan dan melanjutkan penelusuran untuk mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah dipahami dan juga mencegah terjadinya adanya duplikasi data atau data yang tidak konsisten, mempermudah proses penyimpanan data, akses, update ataupun menghilangkan data, dan juga untuk menjaga kualitas data dan informasi yang diakses sesuai dengan menjadi acuan. Hal ini nantinya akan menentukan buat penelitian kita itu akan dilanjutkan atau tidak. Nah, untuk tahap yang terakhir, dokumentasi dan mengelola hasil penelitian. Jika sudah menemukan jurnal atau literatur yang dibutuhkan, selanjutnya bisa disimpan. Nanti bisa dianalisis untuk pembahasan. Nah, dokumentasi yang tepat itu membantu kita mengatur catatan dan data yang kita miliki. Selain itu, menambah validitas pada tulisan ilmiah kita, sehingga argumen-argumen ataupun pendapat yang kita tuliskan bukan sekedar omong kosong, tetapi didukung oleh sumber atau referensi sehingga menghasilkan karya yang jujur dan sahih. Hasil dokumentasi berupa jurnal, buku, ataupun karya tulis lain bisa dikelola pada aplikasi, contohnya itu Mendeley.